warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidi Lestari dari Prodi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektronika, kelas TL 3A dengan NIM 18.01.04.020. Di sini saya akan menjelaskan laporan tentang rancang bangun sistem solar rooftop on-grid pada pelanggan listrik rumah tangga yang disusun oleh Edi Turasno dengan NIM 17.01.04.015. Program studi Diploma 3 Teknik Listrik dengan jurusan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Nah, di sini ada yang pertama itu lembar sampul atau sampul utama. Kemudian sampul utama itu dibikin otomatis ya. Kemudian yang kedua itu sampul dalam. Sampul dalam. Kemudian ada abstrak bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris. Di sini juga sama ya. Karena yang akan kita bahas itu bagian bab 1, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Oke, kita langsung saja ke bab 1. Bab 1 yaitu pendahuluan. Di bab 1 ada latar belakang. Latar belakang itu mengenai wilayah Indonesia terletak di daerah ekuator, yaitu wilayah tengah yang membagi bola bumi menjadi bagian utara dan selatan. Posisi ini menyebabkan ketersediaan sinar matahari hampir sepanjang tahun di seluruh wilayah Indonesia kecuali musim hujan dan saat awan tebal menghalangi sinar matahari. Berdasarkan peta insolasi matahari, wilayah Indonesia memiliki potensi energi listrik surya sebesar 4,5 kW per meter persegi per hari. Hari ini tentu sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam mengenai kebutuhan energi listrik, mengingat beratnya permasalahan yang terkait dengan pembangkitan listrik berbahan fosil. Jadi intinya di latar belakang itu yang melatar belakangi adanya masalah. Jadi kita mencari masalah tersebut itu, mencari rumusan masalah tersebut itu dari latar belakang. Di sini latar belakang itu sudah otomatis ya. Di sini bab 1 pendahuluan dan latar belakang. Kemudian di sini gambarnya juga otomatis. Nanti akan masuk ke daftar isi. Nah, seperti ini. Di sini ada daftar tabel dan di sini ada daftar gambar. Kemudian ada daftar isi. Daftar isi. Nah, ini sudah dibuat otomatis ya. Update file, oke. Nah, untuk gambarnya juga sudah dibuat otomatis. Oke, kita download dulu. Kemudian kita ke reference, insert figure. Kemudian kita cari yang gambar 1, gambar 2. Kita lanjutkan ke rumusan masalah. Rumusan masalah. Nah, di sini ada berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana cara membuat rancang bangun sistem solar rooftop on-grid pada pelanggan listrik rumah tangga. Jadi rumusan masalah ini diambil dari
latar belakang tadi yang melatar belakangi rumusan masalah, intinya begitu. Di sini sudah diatur otomatis ya. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Di sini tujuannya itu membuat rancang bangun sistem solar rooftop on grid pada pelanggan listrik rumah tangga, membuat sistem otomatis solar rooftop on grid. Jadi membuat rancang bangunan untuk pelanggan listrik rumah tangga menggunakan solar rooftop on grid, jadi secara otomatis. Di sini ada manfaatnya. Manfaat itu ada manfaatnya bagi mahasiswa itu meningkatkan kreativitas. Jadi manfaat dari tugas akhir ini yaitu untuk kreativitas dalam pengembangan teknologi, menerapkan ilmu kuliah mata kuliah seperti energi terbarukan, yaitu tentang pembangkit ya. Kemudian bagi masyarakat itu memberi kontribusi ilmu teknologi kepada masyarakat, memperkenalkan dan menerapkan pemanfaatan energi terbarukan untuk sistem hibrid. Batasan masalah itu yang membatasi TA ini. Membatasi TA ini yaitu menggunakan modul microcontroller Arduino ATK 2560 sebagai pemroses sinyal dari sensor arus dan tegangan. Jadi di sini harus menggunakan microcontroller Arduino Mega 2560, nggak bisa menggunakan komponen yang lain seperti Arduino Uno atau sebagainya. Menggunakan solar panel 30 WP dengan baterai 17 dan sumber listrik PLN. Jadi sumbernya itu tidak bisa selain PLN ya teman-teman, jadi harus dari PLN. Soalnya di sini juga nggak ada nggak ada diesel atau sebagainya lah, pembangkit yang lain gitu. Kemudian menggunakan inverter 100 watt. Di sini itu harus menggunakan inverter 100 watt, nggak boleh lebih atau inverter yang lain. Kemudian di sini ada metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir, yaitu studi literatur, yaitu mencari dan mengumpulkan referensi serta dasar teori mengenai pemanfaatan panel surya solar cell. Dan kemudian ada ini perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi perangkat keras dan perangkat lunak itu disatukan ya. Kemudian menguji coba sistem dan analisis, menguji sistem yang telah dibuat dan menganalisa hasil. Kemudian ada pembuatan laporan seperti contohnya seperti ini yang saya contoh ya dari kakak tingkat dari Mas Edi Turasno. Pembuatan laporan tugas akhir ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan proses yang sedang dikerjakan dari awal hingga akhir. Jadi harus dilakukan dari awal sampai akhir. Ya, segitu dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.